Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu dalam lindungannya. Ada yang tidak datang pada hari ini? Sepertinya ada beberapa orang yang tidak datang ya. Ada sekitar 4 orang dari keseluruhan siswa kita yang berapa orang semua 20 ya. Bapak akan coba untuk mengabsen dulu. Mohon dijawab dan tunjuk tangan seperti biasa. Amelia Meka. Sehat? Alhamdulillah. Arina Nasita. Sehat Arina? Asmaul Husna. Ella. Nazila Humaira. Nazila sehat? Niswatul Haira. Nizafatul. Nufal Nazira. Dari keseluruhan kita sebanyak 20 orang, 4 orang di antara kita itu ada kawan-kawan yang sakit. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kesembuhan sebagaimana biasa dan bisa bergabung kembali bersama kita ya. Amin ya Rabbal. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Saya persilahkan untuk memimpin doa. Silakan. Baik semuanya, sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita, untuk memecah kebuntuan kelas sebagaimana biasanya, marilah kita buat ice breaking supaya kita tidak terlalu kaku. Kan? Aturan permainan ice breaking kita pada hari ini, kita nyanyi saja. Bernyanyi sambil tertawa-tawa. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu di masa kecil kita, Potong Bebek Angsa ya. Ada yang ingat lagunya? Ada yang lupa? Kita ulang sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masai kuali. Dansa 4 kali. Sorot ke kanan. La 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 la. Oke, sebagaimana biasanya Bapak akan membacakan kesepakatan kelas yang memang telah kita setujui sebelumnya. Itu kesepakatan kelas ada yang ditempel di dinding ya, anak-anak sekalian. Itu ditempel ada 5 poin. Dan poin tersebut memang harus dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Yang pertama, datang tepat waktu. Sepakat? Masuk kelas jam 7.45 sudah berada di dalam kelas. Berarti kita tidak boleh telat sedikit pun. Telat, kalau tidak ada keterangan, batal, tidak boleh masuk lagi. Jadi usahakan disiplin waktu itu. Yang kedua, menghormati guru dan teman kelas.
Guru itu harus dihormati, begitu yang lain. Sebaliknya, yang ketiga, tidak boleh berbicara ketika guru berbicara. Itu sudah kalian sepakati dan kalian tempel di dinding. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai masa kolonialisme dan imperialisme. Tapi Bapak mengingatkan sedikit tentang pelajaran kita pada minggu yang lalu. Bab tentang kerajaan Islam telah selesai kita laksanakan. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai kebudayaan Islam. Kita sudah tahu Islam itu berasal dari mana, dan Islam itu sampai di Nusantara di mana saja, serta kerajaan-kerajaan yang berkembang di Nusantara itu apa saja. Ya kan? Pada hari ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita untuk kedepannya apa saja di dalam bab kolonialisme dan imperialisme ini. Ada 3 tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah global lewat jalur rempah dengan situasi regional dan nasional di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme serta perlawanan bangsa-bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Bangsa asing itu bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Kemudian peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang berbagai dampak penjajahan Belanda di tingkat lokal atau nasional dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tekstual, visual, dan atau bentuk lainnya. Jadi nanti kalian akan membuat penelitian juga tentang penelitian sejarah sederhana. Nah, untuk pelajaran ke depan, pelajaran yang akan kita hadapi ini, Bapak akan mencoba untuk mengetahui sejauh mana pengertian kalian dan pemahaman kalian tentang imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Nusantara. Pertanyaan pertama, bagaimana periode kolonialisme berlangsung di Indonesia? Saya berikan waktu 10 detik. Mungkin ada di antara siswi sekalian, ada yang tahu jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana periode kolonialisme berlangsung di Indonesia? Berlangsung berapa lama? Dan bagaimana proses berlangsungnya? Ada yang tahu? Jawabannya, ada yang tahu? Ya. Periode kolonialisme di Indonesia berlangsung mulai akhir abad ke-16 hingga ketika Belanda menyerah kepada Jepang. Periode kolonialisme berlangsung? Ya, bagus sekali jawabannya. Periode kolonialisme berlangsung pada akhir abad ke-16. Berlangsung pada akhir abad ke-16 dan berakhir pada tahun 1942 ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada Belanda. Itu pertanyaan pertama. Bagus sekali. Mohon beri tepuk tangan kepada kawan. Dan pertanyaan kedua, siap-siap. Nah, ini apabila nanti ada di antara kalian yang menjawab, Bapak akan memberikan nilai lebih. Tidak cuma sekedar menjawab. Usahakan dan biasakan untuk selalu aktif di dalam kelas dan dimanapun. Pertanyaan kedua, siap-siap. Bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Bapak berikan waktu sekitar 10 detik. Bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan dan silakan menjawab. Ya, perlawanannya dilakukan dalam berbagai bentuk. Iya, Cadangannya? seperti perang gerilya, proses damai, perlawanan di daerah-daerah, dan perlawanan di organisasi politik. Oke, tepuk tangan untuk kawan. Perlawanannya seperti ada perlawanan gerilya, kemudian perlawanan sampai dengan organisasi politik dan lain sebagainya. Pada materi yang kita pelajari ini, itu subtopiknya itu berasal dari kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Salah satunya yaitu kita mempelajari jalur rempah. Selama ini kita mengetahui
Jalan yang biasa digunakan untuk pedagang-pedagang zaman dulu, Pak, itu seperti apa namanya? Seperti Jalan Sutra, Pak. Kami cuma tahu Jalan Sutra. Kok sekarang ada yang namanya jalur sutra, jalur rempah, Pak? Apa bedanya antara jalur sutra dan jalur rempah? Akan kita pelajari sekarang. Tahu apa yang maksud dengan jalur sutra? Ya, boleh, silakan jawab. Siapa namanya? Nazila Humaira. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan yang menghubungkan Asia hingga Mediterania yang digunakan sejak abad 2 sebelum Masehi hingga ke abad 14 Masehi. Jalur ini membentang melalui Cina, India, Persia, Arab, Yunani, dan Italia. Jalur sutra dinamai demikian karena barang yang diperdagangkan di jalur ini adalah sutra Cina. Ya, tepuk tangan untuk kawan. Ada yang tahu negara apa saja yang dilalui oleh Mediterania? Ada India, ada Persia, apalagi? Arab Saudi, Yunani dan Italia itu dilalui adalah dari benua Eropa. Sementara tadi dari benua Asia. Apalagi? Ada yang tahu? Kawan-kawan yang lain? Teman-teman yang lain dari... Ada yang tahu? Negara apa saja yang dilalui oleh Mediterania tadi? Yunani, Italia, Pak, Arab Saudi, Pak, ada Persia, Pak, ada Italia, Pak, apalagi? Cina. Dinamakan jalur sutra dikarenakan komoditi perdagangan utama yang terjadi pada abad kedua sebelum Masehi sampai dengan abad ke-14 itu dipelopori oleh Cina, dan Cina Cina memproduksi sutra sebagai hasil dari penemuan mereka pada waktu itu sampai dengan saat ini. Sutra adalah kain yang diproduksi, Pak, dari ulat. Dari kepompong menjadi ulat-ulat tersebut, benangnya dipintal menjadi ulat sutra dan melalui proses yang agak rumit. Makanya Cina pada waktu itu menjadi salah satu negara dengan akses jalur sutra utama di dunia. Kemudian peran jalur sutra itu perannya hampir sama dengan peran yang dialami ataupun peran yang dihadapi oleh jalur rempah. Sama dia. Ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Pak, saya kurang tahu permasalahannya ini, Pak. Boleh ditanyakan. Sambil kita menjelaskan, tunjuk tangan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Nah, mungkin ada yang masalah yang ingin ditanyakan, boleh. Saya bertanya apa bedanya gunung aktif dan gunung tidak aktif? Apa bedanya gunung aktif dan gunung tidak aktif, Pak? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang tahu jawabannya, nanti keluar waktu istirahat, Bapak kasih mie sebungkus. Ada di antara kita yang bisa menjawab? Itu kan pertanyaan simpel. Tadi Bapak katakan bahwa Indonesia ini dilalui oleh banyak gunung berapi, gunung-gunung aktif lainnya. Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya gunung aktif, Pak, dan gunung tidak aktif? Kalau gunung tidak aktif itu tidak ada aktivitas apa-apa di bawah gunungnya, nah. Tidak terjadi aktivitas apa, misalnya tidak ada. Tetapi kalau gunung yang masih aktif, dia ada aktivitas gerakan magma di bawah gunung tersebut, dan suatu saat gunung tersebut akan mendapatkan potensi untuk meletus. Sementara gunung api yang tidak aktif dan tidak aktif lagi, bahkan divonis oleh BMKG tidak aktif lagi, itu tidak akan pernah meletus lagi. Tetapi gunung api yang masih aktif, yang ada pergerakan-pergerakan tektoniknya, dia akan meledak suatu saat. Kapan kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dia akan mengeluarkan magma, lahar, dan lain sebagainya yang terdapat di bawah gunung tersebut. Bangsa apa saja yang pernah datang dan menjajah Indonesia itu bangsa apa saja?
Bangsa apa saja, Nak? Negara yang pernah datang ke Nusantara yaitu Portugis. Portugis. Yang pertama Portugis. Yang pertama Portugis, kedua Spanyol, Spanyol. ketiga Inggris, Inggris. keempat Belanda, Belanda. dan kelima Jepang. Kelima Jepang. Oke, tepuk tangan untuk kawan. Apa namanya tadi? Suci. Suci menjawab ada 5 negara, Pak, yang pernah datang ke Nusantara pada waktu itu. Di antaranya, Pak, negara Portugis, yang sekarang dikenal dengan negara Portugal. Kemudian ada negara Spanyol, Pak, pernah datang ke Nusantara juga. Inggris juga pernah menjajah Indonesia, tetapi menjajah secara tidak langsung. Karena negara Prancis pada waktu itu sudah tunduk, Belanda tunduk kepada Prancis, otomatis wilayah jajahan Belanda dikuasai oleh Prancis. Kemudian Prancis melakukan pertempuran dengan Inggris, dimenangkan oleh Inggris, mengharuskan wilayah jajahan dari Prancis tersebut yang berupa wilayah Batavia dan sebagian besar wilayah Jawa lainnya dikuasai oleh Inggris. Nah, disitulah Inggris membuat kebijakan-kebijakan baru di samping kebijakan yang pernah dilakukan oleh Belanda, kebijakan yang menyiksa bangsa kita seperti kebijakan tanam paksa, sewa tanah dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut dihapuskan oleh bangsa Inggris pada waktu itu, diganti dengan sistem sewa tanah, dan bupati yang dipilih untuk memimpin rakyat pada waktu itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin begitulah sedikit tentang materi kita pada hari ini. Sekarang kita bersiap-siap untuk membentuk kelompok. Kita akan melakukan diskusi ringan, kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Sebagaimana biasa, kemarin sudah Bapak bagikan kelompok. Kelompok tersebut sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kelompok tersebut berisi dari kelompok pertama sampai dengan kelompok keempat. Mohon untuk mengatur posisi dan formasi masing-masing sebagaimana nyaman. Kelompok pertama, tugasnya dampak jalur rempah bagi sejarah dan perkembangan Nusantara, interkoneksi bangsa asing. Langsung dikerjakan. Kelompok kedua, tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia itu apa? Diskusikan terus. Nanti akan kita presentasikan. Kelompok ketiga, daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia itu daerah apa saja, Pak? Dibuat dalam catatan singkat. Kemudian yang keempat, penyebab runtuhnya jalur rempah. Kita usahakan selesai 4 kelompok. Tapi apabila nanti tidak memungkinkan, kita sesuaikan saja. Apakah 3 ataupun 2 kelompok, nanti kita sesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Silakan. Diskusi. Untuk kelompok pertama, kita minta kesediaan kelompok pertama untuk mempresentasikan ke depan kelas, kemudian menyebutkan nama kelompok-kelompok berapa serta anggotanya siapa saja, dan mempresentasikan hasil kelompoknya tersebut. Silakan kepada kelompok pertama, kita beri aplaus. Ayo, pada kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Waktu terus berjalan ini. Sini saja. Semangat. Menghadap kawannya. Perkenalkan kelompok berapa, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nufal Nazira dan teman saya Nazila Humaira, Arina Nasyita, dan Ulfa Zakia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak jalur rempah bagi sejarah dan perkembangan Nusantara, interkoneksi bangsa asing. Sangat banyak dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan jalur rempah yang terjadi pada masa lalu, khususnya bagi Nusantara kita ini. Jalur ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya, dan agama di wilayah ini. Jalur ini juga mendorong terjadinya salah satu faktor yang mendorong interkoneksi antara berbagai wilayah di dunia. Satu, seperti dampak ekonomi. Rempah menjadi pendapatan utama bagi kerajaan lokal.
Rempah menjadi alat tukar atau barter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang lain dari luar Nusantara seperti kain sutra, perselen, kaca, perak, dan emas. Membuat pelabuhan di Nusantara seperti Malaka, Banten, Makassar ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari berbagai bangsa. Dampak politik. Jalur rempah menjadi salah satu faktor berbentuknya kerajaan maritim seperti Aceh, Banten, Maratam, Malaka, Ternate, dan Tidore memanfaatkan rempah untuk memperluas wilayah. Dan dampak sosial budaya. Terjadi interaksi dan akulturasi budaya. Yang terakhir, dampak agama. Mempengaruhi masuknya agama-agama dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik ke Nusantara. Nah, demikian hasil dari pemaparan kelompok pertama ya, Ya, tentang apa tadi namanya, dampak jalur rempah bagi sejarah dan perkembangan Nusantara, interkoneksi bangsa asing. 1, 2, 3 kelompok. Adakah dari ketiga kelompok kita berikan satu kesempatan untuk bertanya kepada kelompok pertama? Satu kesempatan saja, karena keterbatasan waktu. Saya pinjam angkitnya. Namanya dan pertanyaannya apa? Namanya dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Namanya? mewakili dari kelompok 2. Ya, Nama dari saya kelompok 2. Nurhayati. Jelaskan dampak ekonomi negatif bagi Nusantara yang disebabkan oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa jalur rempah. Jelaskan dampak Jelaskan negatif. ekonomi negatif. Mereka kelompok 2 bertanya mengenai dampak ekonomi negatif. Tadi kan ada katakan ada dampak ekonominya. Dampak ekonomi yang negatif itu apa? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dari siapa tadi kawannya? dari Nurhayati, perwakilan kelompok 2. Nurhayati, perwakilan dari kelompok 2, akan ditanggapi oleh kelompok 1 yang pertama. Nazila Humaira. Nazila Humaira akan ditanggapi oleh Nazila Humaira. Silakan Nazila. Dampak ekonomi negatif bagi Nusantara adalah persaingan antara bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai jalur rempah. Seringkali menimbulkan konflik dan perang yang merugikan kerajaan-kerajaan lokal. Bangsa Eropa juga memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan cara menetapkan harga tinggi, membatasi pasokan atau menghancurkan tanaman rempah-rempah milik pesaing mereka. Apakah Anda puas Kelompok dengan 2. jawaban saya? Lalu kelompok 2 mereka sudah memberikan jawaban. Apakah sudah puas? Terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan. Tadi jawaban daripada kelompok pertama itu mengatakan bahwa terjadi eksploitasi Pak besar-besaran dan persaingan antar bangsa-bangsa barat di Nusantara. Mereka juga memonopoli perdagangan yang terjadi di Indonesia dengan menetapkan standar harga yang tinggi, Pak. Ini merupakan salah satu contoh ataupun dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh bangsa barat terhadap Indonesia. Kita berikan aplaus kepada kelompok pertama. Mohon kembali ke tempat duduknya dan terima kasih atas presentasinya dan diskusinya sangat luar biasa. Ya, tadi dari kelompok pertama ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari interkoneksi bangsa-bangsa asing di Indonesia. Salah satunya dampak ekonomi, kemudian ada dampak politik ya. Mungkin itu sebagian kecil dari ringkasan singkat ataupun refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Dan diantara hal-hal yang telah kita jelaskan, mungkin sebelum kita membuat penutupan pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada di antara siswi sekalian, ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan, Bapak persilakan sebelum kita akhiri nantinya. Demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, marilah kita membacakan doa dengan
Ummul Quran surat Al-Fatihah, dan doa tersebut akan Bapak pimpin. Kita menadahkan tangan sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Tetap semangat. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Baik, itulah hasil dari diskusi kita pada hari ini di antara beberapa kelompok. Di antaranya telah membahas tentang berbagai permasalahan dari interkoneksi bangsa asing, tujuan bangsa barat datang ke Indonesia, daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia, penyebab jatuhnya. Bapak pada hari ini sangat bangga kepada setiap kelompok, dari kelompok 1 hingga kelompok ketiga, hingga ke kelompok keempat yang telah mempresentasikan materi ataupun judul yang Bapak berikan dengan sangat baik. Nanti akan kita buat penilaian akan Bapak buat nanti di lain waktu, dan di dalam kesempatan yang lain Bapak nanti juga akan memberikan lembar kerja peserta didik dengan asesmen yang telah Bapak tentukan. Nanti Bapak sharing ke grup masing-masing, ke grup kelas kita. Bapak sangat bangga dengan hasil dari kerja kalian pada hari ini yang telah berani untuk mempresentasikan permasalahan yang telah Bapak berikan. Walaupun ada sedikit di antara penyampaian yang agak kurang, itu namanya juga kita dalam proses pembelajaran. Kita usahakan dan kita asah lagi kemampuan kita, semoga lebih baik ke depannya ya. Refleksi dari pertemuan kita pada hari ini, itu ada beberapa hal. Tadi Bapak sudah menjelaskan antara perbedaan jalur sutra dan jalur rempah. Itu harus diingat. Perbedaan jalur sutra dan jalur rempah. Jalur sutra itu Pak dimulai ketika abad kedua sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Pak. Kenapa berakhir pada abad ke-14? Karena kemudian Eropa sudah menemukan rute perjalanan baru yang dilanjutkan oleh perjalanan yang menggunakan jalur rempah melalui jalan maritim ataupun jalan laut. Dan harus kita ketahui pada abad ke-15 sampai abad ke-18 pada masa kolonialisme bangsa-bangsa barat yang ada di Nusantara dan di negara lainnya, harga rempah pada waktu itu melambung sangat tinggi, bahkan melebihi dari harga emas dan harga perhiasan lainnya. Jadi Indonesia patut berbangga diri karena dengan hasil rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memperkenalkan kepada bangsa lain bahwa kami memiliki apa yang kalian harapkan. Karena pada waktu itu persediaan rempah-rempah yang terdapat di Eropa sangat terbatas. Karena persediaan yang sangat terbatas, itulah yang membuat harga dari rempah-rempah tersebut menjadi sangat melambung tinggi. Kemudian di situ juga tadi sudah kita bahas komoditi apa saja Pak yang diperjualbelikan pada masa jalur sutra dan jalur rempah. Komoditi yang diperjualbelikan pada masa jalur sutra yaitu ya seperti sutra yang terbuat dari bahannya yang berasal dari ulat ataupun dari ulat untuk menghasilkan sutra. Sementara jalur rempah itu mereka cuma menjual rempah-rempah ke bangsa luar.